Hai kawan cerita, jumpa lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara Paskalibah. Sudah hadir bersama kita saat ini Bapak Arif Nur Rahman, analis senior Bank Indonesia. Selamat datang di Medan, Pak. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Ya. Kita bincang-bincang santai di sini ya, Pak ya. Ya. Jadi terkait kedatangan Bapak nih dan tim juga ya, ada dari BPS juga, dari BPS Pusat ya. Itu dalam rangka sosialisasi kajian pemetaan metode pengumpulan data harga komoditas di Medan ya, Pak. Jadi mengenai kajian ini apa sih Pak? Boleh tolong dijelaskan nggak? Dan juga instansi mana aja yang terlibat dan apakah dilaksanakan di Kota Medan aja? Iya, gitu. Baik. Jadi untuk kajian ini, kajian pemetaan metode pengumpulan data harga komoditas, ini sebenarnya adalah kerjasama antara BI dalam hal ini Departemen Statistik dengan BPS Pusat dalam hal ini Direktorat Harga. Statistik harga. Nah, ini karena melihat fenomena bahwa saat ini itu terdapat berbagai macam platform pengumpulan data harga yang dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di situ ada Bank Indonesia dengan PIHBS, kemudian ada BPS untuk survei harga yang konsumen itu untuk penghitungan inflasi. Kemudian ada juga dari Kementerian Perdagangan itu ada data SP2KB untuk pemantauan harga-harga komoditas penting. Kemudian ada juga dari Bapanas ya, Badan Pangan Nasional ya, itu juga ada mereka punya panel harga komoditas harian. Nah, ini dalam rangka satu data Indonesia gitu data harga khususnya ya Pak ya. Dari BPS ini ada semacam usulan gitu. Bagaimana kalau bisa misalkan diciptakan satu data Indonesia khususnya di harga ya. Satu platform gitu ya. Satu platform. Nah, karena ini kan dilakukan oleh masing-masing instansi dan masing-masing mempunyai cara sendiri yang bisa jadi itu berbeda di masing-masing instansi. Nah, kajian ini mungkin merupakan langkah awal ya untuk menuju ke satu data Indonesia khususnya di data harga. Ini bagaimana kita melihat seperti apa metode yang dilakukan oleh masing-masing platform dari masing-masing instansi. Kalau misalkan nantinya ujungnya adalah setelah kita lakukan pemetaan metode masing-masing, kita bisa lakukan analisis. Nanti ujungnya akan ada rekomendasi. Tentunya dari di sini ada tim dari BPS sebagai pembina data gitu ya. Mereka yang bisa ini nanti sehingga metode yang sama itu bisa diharapkan bisa dilakukan oleh masing-masing instansi ini. Sehingga kalau sudah secara metodologinya bisa sama, ini nanti data ini tinggal nanti kesepakatan berikutnya tuh. Gitu ya, siapa nih yang akan melaksanakan gitu ya. Sehingga nanti ini bisa dilaksanakan, digunakan, berbagi pakai, digunakan oleh bersama-sama seperti itu. Nah, kegiatan ini sebetulnya kan sifatnya kita pemetaan secara nasional. Nah, khusus dalam rangka Kota Medan ini, kebetulan Kota Medan ini dalam hal ini menjadi salah satu sampel kami untuk melakukan kunjungan lapangan, melakukan pengecekan atau pemantauan lah istilahnya ya. Bagaimana sih data ini diambil di lapangan dari sisi tim teknis langsung di lapangan seperti apa. Selain di Medan ada di beberapa kota juga. Itu di DKI, kemudian di Jawa Tengah ada di Semarang, kemudian ada juga di Bali, Denpasar, ada di Kalimantan Timur, Samarinda, dan Makassar. Makassar ya Pak. Jadi tadi juga revisit ke lapangannya langsung ya. Betul. Makassar, ya. Iya gitu. Karena Medan sendiri pun punya platform sendiri ya Pak. Harapanku ya. Betul ya. Masing-masing daerah juga punya sendiri. Nah, itu yang kita mau perlu kita lihat ya. Metodenya ya Pak ya. Betul. Jadi itu pemetaannya ya Pak. Oke. Tadi Bapak sebutkan kalau BI itu juga punya platform sendiri untuk pemantauan data harga ya Pak. HPS ya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Nah, kalau BI sendiri Pak, apa yang melatar belakangi kenapa membuat ini gitu, pengumpulan data harga ini gitu? Nah, kalau BI sendiri kan kita tahu ya, tujuan
dari BI itu punya tujuan Bank Indonesia itu adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, nilai rupiah ini kan ada dua, melihat kestabilannya kan ada dua sisi ya, terhadap mata uang negara lain, dalam hal ini adalah nilai tukar, dan terhadap harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ini tercermin oleh inflasi. Nah, karena tujuan BI itu adalah mengendalikan atau menstabilkan nilai rupiah, dalam hal ini di prakteknya ya menstabilkan nilai inflasi itu sendiri gitu. Benar. Nah, sementara untuk yang di Indonesia ini yang berwenang atau secara hukum itu yang melakukan penghitungan inflasi adalah BPS. Sehingga BI punya kepentingan di sini untuk bisa katakanlah memantau gitu ya, inflasi seperti apa, sehingga dapat kami bisa melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi. Nah, seperti itu. Sehingga untuk kesananya BI ya jelas butuh tracking inflasi secara lebih dini gitu. Sehingga karena BPS itu melakukan rilis inflasi setiap di awal bulan untuk inflasi bulan sebelumnya, kami punya kepentingan untuk terhadap kebijakan moneter itu yang bersifat forward looking. Jadi kita sudah bisa melihat ke depan itu akan seperti apa gitu. Kalau menunggu data yang sudah rilis, sudah rilis ini sudah agak ketinggalan. Jika kami perlu tracking ya, tracking untuk melihat, gitu ya, Pak, ya? Iya, bisa dibilang memprediksi ya. Tapi intinya tracking bahwa inflasi ke depan atau sampai saat ini akan seperti apa dan ke depan akan seperti apa. Seperti mengantisipasi gitu ya, Pak, ya? Iya, tepat. Sehingga kebijakan nantinya yang akan dihasilkan itu tidak salah gitu ya, tidak ketinggalan atau ini ya, tidak kurang tepat lah. Kurang tepat ya, Pak, ya, karena memang datanya dipakai yang untuk kedepannya gitu ya, Pak, ya. Seperti apa gitu. Iya, baik. Berarti itulah guna data inflasi untuk kebijakan di Bank Indonesia, Pak. Betul. Termasuk juga kayaknya membuat target ya untuk asumsi makro gitu, termasuk. Iya, betul. Inflasi jadi salah satunya ya, Pak, ya. Untuk itu. Oh iya. Baik, terkait data inflasi juga nih, Pak. Data inflasi gabungan 5 kota IHKD Sumut ini kan 3 bulan terakhir dari Februari, Maret, dan April yang baru rilis kemarin itu deflasi 3 bulan berturut-turut, jadi 0,31 di Februari, 0,31 di Maret, dan yang terakhir 0,18. Nah, kalau kondisi seperti ini ada kebijakan tertentu nggak dari Bank Indonesia gitu kalau deflasi berturut-turut gitu? Iya, jadi gini, kalau misalkan jadi kebijakan Bank Indonesia ini kita terhadap inflasi. Namun karena gini ya, kebijakan moneter khususnya kebijakan Bank Indonesia khususnya kebijakan moneter ini kan sifatnya nasional gitu ya. Oh, nasional. Iya, jadi kita pun akan melihat inflasi itu sebagai pertimbangan kebijakan moneter pun melihatnya secara nasional gitu. Baik. Jadi apa yang terjadi di Sumut ini bisa jadi nanti sebagai catatan gitu ya, Mbak. Ini nanti akan dilihat secara nasional apakah yang terjadi di Sumut ini seragam dengan yang terjadi di nasional gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata seragam, itu bisa jadi nanti kebijakan moneter yang kami lakukan itu juga mempertimbangkan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk merumuskan kebijakan moneter. Namun kalau ternyata kejadian deflasi yang berturut-turut ini hanya terjadi di Medan atau di Sumut saja, mungkin akan dilihat lagi ya. Artinya bukan kebijakan dari Bank Indonesia yang resmi kebijakan moneter yang sifatnya nasional gitu ya. Ke daerah ya, Pak, mungkin secara daerah akan dilihat lagi ya oleh kami, terutama di KPW Sumut ini kan kami punya kantor perwakilan. Nah, ini para analisnya ini akan melakukan asesmen ya terhadap perekonomian di Sumut. Kira-kira masalahnya itu apa gitu. Kalau ternyata ini masalah yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain, mungkin dari tim asesmen kami itu akan bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah setempat bagaimana mengatasi ini, sehingga nanti kebijakannya itu sifatnya adalah kebijakan regional ya dari pihak pemerintah setempat dalam mengantisipasi atau merespon terhadap kondisi yang seperti ini gitu. Kondisi deflasi sifatnya seperti ini. Jadi sifatnya rekomendasi kalau yang sifatnya regional seperti itu. Oh gitu, baik, Pak. Angka inflasi yang tinggi ini kan, Pak,
kalau tinggi itu bisa menurunkan daya beli. Tapi kalau deflasi berturut-turut ini sebenarnya menghambat dunia usaha juga gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya angka inflasi berapa sih Pak yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah misalnya atau secara nasional gitu? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara inflasi ini kita memang nggak bisa gitu. Kita kemudian menetapkan berapa angka yang optimal itu berapa itu tuh tidak ada yang ini ya istilahnya berapa sih angka pasti yang gitu tepat gitu ya. Jadi itu semua juga tergantung dengan kondisi perekonomian karena tadi yang sudah Mbak sampaikan kan bahwa kalau terlalu tinggi ini dapat mengurangi daya beli sehingga ini bagi masyarakat yang kelas bawah ini akan cukup memberatkan. Namun kalau ternyata deflasi atau rendah itu tidak ada insentif bagi dunia usaha itu untuk melakukan produksi atau ini ya karena harganya hanya terus menurun gitu ya sehingga akan mengurangi profit mereka sehingga diperlukan memang intinya itu adalah pada kestabilan balance ya seimbang antara jadi kayak inflasi itu diharapkan itu bisa stabil sehingga pelaku pasar baik masyarakat maupun dunia usaha itu bisa melihat atau memprediksi inflasinya itu seberapa. Artinya itu sudah menjadi faktor yang harga itu akan stabil sehingga mereka bisa memprediksi ke depan itu akan melakukan strategi bisnisnya, ekspansi bisnisnya akan seperti apa. Kemudian masyarakat juga punya kepastian di dalam konsumsi mereka kegiatan konsumsi bahwa harga stabil gitu. Sehingga memang secara ininya ya secara narasinya itu adalah inflasi itu diharapkan rendah dan stabil gitu. Ya, terkendali gitu ya Pak. Ya, sehingga dan setiap tahunnya itu ada PET-nya gitu ya, yang merupakan target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan BI itu diharapkan bisa mencapai target tersebut gitu. Untuk saat ini target inflasi itu adalah 3 plus minus 1 gitu. Jadi 2 dengan 4 gitu ya Pak. Iya, artinya bawah-bawahnya itu 2, tinggi-tingginya itu 4 lah. Itu sudah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Misalkan dengan masih rendahnya tingkat permintaan gitu ya pasca COVID itu pemulihan masih berjalan agak lambat sehingga kira-kira diharapkan inflasi itu dapat rendah dan stabil pada tingkat gitu sesuai target gitu. Dan target ini bisa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi ya Pak. Makanya BI juga selalu mengupdate ya setiap tahun kalau misalnya ada perubahan. Nah, atensi pemerintah memang saat ini tinggi ya Pak untuk inflasi ya. Betul. Terlihat dari setiap minggu nih. Ada rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri gitu ya Pak. Ini dari sejak kenaikan BBM ya. Iya, penugasan dari Presiden ya. Langsung ya, dari Presiden. Nah, ini kan sebelumnya pun sebenarnya sudah ada tim pengendali inflasi baik di pusat maupun di daerah. Nah, peran dari BI ini apa nih Pak di tim ini? Nah, sebetulnya gini. Kenapa muncul tim pengendalian inflasi daerah gitu ya? Karena itu sejarahnya bahwa BI memang salah satu mandat BI itu adalah mengendalikan inflasi. Tapi inflasi itu sendiri itu kan ada inflasi yang berasal dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran gitu ya. Nah, selama ini dari hasil studi kami sebelum-sebelumnya itu selain dari sisi permintaan yang domain yang BI kebijakan moneter BI kan suku bunga ya salah satunya itu kan biasanya itu transmisinya itu ke sisi permintaan. Jadi bagaimana nanti bisa mempengaruhi pola kredit masyarakat gitu kan, pola konsumsi masyarakat itu dari sisi permintaan. Nah, ada hal-hal yang sebetulnya itu di luar di luar koridor atau kewenangan BI, terutama dari sisi permintaan. Ini mungkin ada masalah struktural maupun ada masalah distribusi, kemudian dari sisi produksi kan seringkali dari hasil kajian kami itu sisi penawaran ini juga mempunyai porsi yang signifikan dalam mempengaruhi inflasi di Indonesia. Terutama misalkan ada gagal panen atau cuaca yang tidak kurang kondusif gitu. Ini nanti akan mempengaruhi beberapa komoditas-komoditas pangan yang terutama yang sifatnya volatile ini. Nah, ini
BI ini kalau melalui kebijakan yang konvensional seperti kebijakan moneter suku bunga ini yang volatile foods ini nih kurang nggak bisa gitu, kurang bisa mengatasinya gitu ya, sehingga BI kemudian berinisiasi mengajak seluruh berkoordinasi, kolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu dari pemerintah, sehingga hal-hal yang struktural semacam ini itu bisa diatasi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Misalkan tadi sisi produksi, bagaimana mengatasi kekurangan produksi karena ancaman cuaca atau kekurangan pasokan ini, peran pemerintah ini di sini bisa ini lebih dekat ya Pak ya. Iya, bagaimana mereka punya program-program, termasuk program-program pengendalian pangan gitu ya, operasi pasar, kemudian kecukupan stok pangan, bagi dari sisi Kementerian Pertanian bagaimana meningkatkan produksi gitu, semacam itu. Kayaknya itu perlu kita kolaborasi, Bank Indonesia kolaborasi dengan stakeholders yang lain, Pak ya. Betul. Baik. Jadi Bank Indonesia ini merupakan pengguna data ya Pak ya, pengguna data BPS, terutama data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan banyak juga ya Pak. Jadi apa nih Pak harapan-harapan Bapak terhadap data-data yang dihasilkan BPS, terutama untuk mewujudkan satu data Indonesia ini, terutama khususnya untuk harga ya Pak ya? Iya. Kalau selama ini hubungan kami dengan BPS cukup baik ya, untuk data harga terutama inflasi, kami sudah selama ini hubungan sangat erat. Kami juga sudah mendapatkan data inflasi dari BPS itu setiap bulan itu dan dengan kualitas yang sudah cukup bagus gitu ya, dan mungkin ke depan juga bisa harapan kami juga bisa ditingkatkan lagi ya kualitasnya ya, mungkin cakupannya, kemudian kualitasnya gitu juga bisa ditingkatkan lagi, selalu mengupdate dengan perkembangan metodologi yang baru gitu ya. Pak ya. Selama ini cukup baik, dan kami harapkan juga seterusnya akan kerjasama ini akan berlanjut ya Pak. Iya, terus baik terus gitu hubungan dalam rangka perolehan data inflasi ini terutama ya. Iya, gitu. Untuk mengolah data ini ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Arief atas sharing dan wawasan ini, menambah wawasan kita ya, kawan cerita ya. Semoga satu data harga Indonesia terwujud ya Pak depannya. Iya, harapan kami juga seperti itu Mbak. Demikian kawan cerita episode kita kali ini, semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kawan cerita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik menarik lainnya. Terima kasih.